Beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami kesulitan di dalam bagaimana berkomunikasi dengan karyawan agar mereka lebih teratur. Sedikit dari kami akan berbagi tips bagaimana sebenarnya komunikasi dengan karyawan sehingga nanti akan menunjukkan produktivitas terhadap kinerjanya. Jadi kinerja ya, bukan kerja. Karena menurut kami kerja dengan kinerja itu berbeda. Kalau kerja dalam praktik itu lebih cenderung menghabiskan masa waktu bekerja. Kalau kinerja, selain menghabiskan masa waktu bekerja, dia akan memikirkan target-target apa yang sudah dicapainya pada saat dia menghabiskan waktu bekerja. Nah, ini kebiasaan kami. Kami akan berbagi. Di antaranya ada 4 ya. Ada 4 ya. Di antaranya 1 tekniknya yaitu teknik konseling. Ya. Yang kedua teknik briefing. Yang ketiga adalah teknik coaching. Yang keempat adalah teknik training. Ya. Kita akan memulai dari yang pertama adalah teknik konseling. Teknik konseling merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pengelola bisnis atau owner bisnis dengan berkomunikasi secara personal itu pribadi dengan karyawannya yang biasanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat pribadi atau karakteristik personal. Jadi misalkan kenapa dia tidak disiplin, kenapa dia melakukan sebuah pelanggaran SOP yang lebih relatif karena dia punya karakter pribadinya, temperamental dan sebagainya. Dan kalau itu di-share atau kita melakukan teknik yang bisa diketahui oleh karyawan lain, ini justru biasanya tidak akan efektif. Kenapa? Karena setiap manusia, termasuk karyawan ini, tidak menginginkan dirinya merasa malu di antara teman-temannya. Ini teknik konseling. Jadi ini bersifat personal antara pengelola bisnis dengan karyawan yang bermasalah secara karakter. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan teknik komunikasi dengan pola briefing. Briefing ini kalau yang kami lakukan sebatas remembering. Jadi hanya mengingatkan mereka terhadap SOP, terhadap job desk. Nah, ini biasanya briefing berkisar 5 menit lah, bagaimana mengingatkan kinerja sebelum memulai kegiatan kerjanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah teknik coaching. Teknik coaching ini kami lakukan relatif untuk menggunakan hal-hal teknis baru. Ya, misalkan bagaimana penggunaan mesin yang baru, menggunakan sistem penjualan yang baru, menggunakan mesin edisi yang baru, dan menggunakan aplikasi baru. Nah, ini kami lakukan dengan coaching. Apa bedanya coaching dengan konseling? Kalau konseling tadi dengan karakter pribadinya ya, masalah yang muncul karena karakter pribadinya dia misalkan tidak semangat kerja, kok lesu, melamun, sering melamun, ini pakai konseling. Tetapi kalau coaching ini teknis yang terjadi adalah ketika kita ada peralatan yang baru, karyawan dilakukan pelatihan tetapi pada tempat kerja dan kita mendampingi sampai karyawan bisa. Ya, kita bertanggung jawab bukan hanya mengajarkan sampai dia bisa, tetapi mendampingi saat dia mengoperasikan pada beberapa waktu sampai si karyawan ini yakin bahwa yang dilakukannya sudah benar. Gitu. Nah, yang terakhir ini teknik training. Teknik training ini lebih dilakukan pada periode yang relatif lama, biasanya 1 bulan, 3 bulan, atau 1 semester, ya, atau misalkan 1 tahun sebagai bentuk penyegaran terhadap visi dan misi bisnis perusahaan. Misalkan bagaimana sih achievement terhadap target penjualan, misalkan nanti bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai deadline gitu. Ini beberapa teknik yang kami lakukan. Mungkin masih di sana masih banyak teknik. Jadi itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak kurang, mohon maaf.